Salam sejahtera bagi kita semua, kembali lagi bersama saya Mizeki Halawa dengan nomor NPM 1910102. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban saya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan soal ujian akhir semester hukum acara PTUN, yaitu diantaranya soal pertama yaitu contoh peristiwa keputusan pejabat negara menjadi perkara yang saudara ketahui. Untuk contoh peristiwa keputusan pejabat negara menjadi perkara yaitu ketika si Budi mengajukan permohonan kenaikan pangkat karena sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, namun sampai batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur hal itu, badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang untuk itu tidak mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang dimohonkan oleh si Budi. Maka si Budi berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang PTUN dapat menggugat badan atau pejabat tata usaha negara tersebut ke PTUN. Dengan demikian, si Budi memiliki hak untuk mengajukan permohonannya karena hak-haknya dalam mengajukan permohonan tersebut dapat diatur di dalam Undang-Undang PTUN ketika haknya tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pejabat atau badan yang berwenang dalam hal yang dimohonkan oleh si Budi tersebut. Sehingga Budi berhak untuk mengajukan permohonannya kepada PTUN dan PTUN berhak untuk melaksanakan atau membuat permohonan si Budi tersebut disidangkan. Sehingga melalui permohonan tersebut si Budi dapat secara langsung menyatakan hak-haknya dan meminta keterangan kepada si badan atau si pejabat atau tenaga tersebut agar permohonan tentang kenaikan pangkat tersebut dapat dilaksanakan oleh pejabat atau badan yang berwenang akan hal itu. Kemudian soal kedua yaitu syarat-syarat surat gugatan PTUN beserta pasal yang mengaturnya. Sebelum saya menjelaskan tentang syarat-syarat daripada gugatan PTUN, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu gugatan dalam PTUN. Nah, secara sederhana, gugatan adalah upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap kepentingan keperdataan melalui pengadilan dengan cara berperkara. Istilah gugatan juga digunakan dalam berperkara di ruang lingkup peradilan tata usaha negara. Gugatan dalam perkara perdata dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis di mana tertuang dalam pasal 120 HIR dan pasal 144 ayat 1 RBG. Tetapi dalam perkara tata usaha negara, gugatan wajib dilakukan dalam bentuk tertulis di mana tertuang dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Gugatan tertulis lazim disebut sebagai surat gugat atau surat gugatan. Syarat gugatan tata usaha negara, di sini ada dua yaitu syarat formil dan syarat material. Syarat formil yaitu yang pertama tertulis, yang kedua tanpa materai, yang ketiga paling lambat 90 hari sejak keluar keputusan tata usaha negara atau KTUN. Sedangkan syarat material yaitu yang pertama adalah identitas penggugat atau kuasanya, yang kedua identitas tergugat, nama, jabatan, tempat kedudukan, dan yang ketiga memuat dasar-dasar gugatan atau posita, dan yang terakhir adalah berisi tuntutan tertentu atau petitum. Persyaratan gugatan pada dasarnya bersifat formil atau formal, namun apabila tidak dipenuhi dapat berakibat gugatan menjadi ditolak atau tidak diterima. Dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa syarat-syarat gugatan yaitu syarat pertamanya yaitu harus memuat yang pertama nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasa hukumnya. Yang kedua, nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat. Dan yang ketiga, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan. Syarat keduanya adalah apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah. Syarat ketiga adalah gugatan sedapat mungkin juga disertai KTUN atau keputusan tata usaha negara yang disengketakan oleh si penggugat. Di dalam pasal 56 ayat 1, huruf A dan B lebih menekankan kepada identitas para pihak, penggugat dan tergugat. Jadi penggugat di samping menyebutkan secara lengkap identitasnya yang biasanya mencakup nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan, juga identitas tergugat yang biasanya mencakup nama, jabatan tergugat, tempat kedudukan tergugat. Kemudian di pasal 56 ayat 1 huruf C memuat yang lazim disebut dengan posita atau dasar gugatan dan petitum, hal-hal yang dituntut oleh penggugat untuk diputuskan oleh hakim. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa berdasarkan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, syarat-syarat gugatan adalah harus memuat identitas para pihak, fundamentum petendi atau posita dan petitum.
Sedangkan untuk dapat bertindak sebagai wakil atau kuasa hukum berdasarkan pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dipenuhi beberapa syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah mempunyai surat kuasa khusus. Yang kedua, ditunjuk secara lisan di persidangan oleh para pihak. Yang ketiga, surat kuasa yang dibuat di luar negeri bentuknya harus memenuhi persyaratan di negara yang bersangkutan dan diketahui oleh perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut, serta kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi. Selanjutnya, di dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa apabila dipandang perlu, hakim dapat memerintahkan para pihak untuk datang menghadap sendiri, tidak dapat diwakilkan kepada siapapun termasuk kuasa hukumnya. Berbeda dengan hukum acara perdata bahwa para pihak dapat menolak menghadap dengan alasan sudah ada kuasa hukumnya. Soal nomor 3 atau soal terakhir yaitu pengertian saksi, yaitu A. Saksi A charge dan B. Saksi A charge. Pengertian saksi yang pertama adalah saksi A charge atau saksi yang memberatkan, di mana saksi yang memberatkan atau saksi A charge adalah saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa. Jenis saksi ini biasanya diajukan oleh penuntut umum. Saksi korban juga termasuk dalam kategori saksi yang memberatkan. Penyebutan saksi A charge atau saksi memberatkan terdapat dalam pasal 160 ayat 1 KUHP, di mana saksi yang dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau belum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengarkan keterangan saksi tersebut. Kemudian pengertian saksi kedua yaitu saksi ada charge. Saksi ada charge atau saksi yang meringankan merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan kepada dirinya. Hal ini dilandasi oleh ketentuan pasal 65 KUHP, yakni tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan baginya. Selain itu, dasar hukum saksi ada charge juga diatur dalam pasal 116 ayat 3 KUHP yang berbunyi, dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bila mana ada, maka hal itu dicatat dalam berita acara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar daripada kedua saksi tersebut adalah pada substansi keterangan yang diberikan apakah mendukung pembelaan terdakwa atau justru memberatkan atau melawan pembelaan terdakwa serta pihak yang mengajukan saksi tersebut. Sehingga bahwa saksi tersebut dilihat daripada keterangan daripada saksi-saksi tersebut, apakah saksi tersebut memberikan keterangan yang mendukung daripada si terdakwa atau malah memberatkan si terdakwa. Sehingga substansi atau isi keterangan daripada saksi-saksi tersebut diperlukan oleh para hakim untuk mendengarkan apakah si terdakwa tersebut bersalah atau tidak. Sehingga adanya saksi yang mendukung dan ada saksinya yang tidak mendukung atau malah memberatkan daripada si terdakwa atau daripada lawan si terdakwa tersebut. Demikianlah hasil presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.